Hello everyone, saya Maulana Syarif, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Pada video kali ini akan dijelaskan seputar tentang assessment. Apa sih yang dimaksud assessment? Yuk mari kita bahas. Assessment merupakan proses pengumpulan data yang menunjukkan perkembangan pembelajaran. Assessment memainkan peran yang sangat penting dalam bimbingan konseling Islam. Berikut adalah peran assessment dalam bimbingan konseling Islam, beserta penjelasan mengapa penting untuk mempertimbangkan kerangka nilai dan kepercayaan Islam dalam proses assessment. Yang pertama, mengumpulkan informasi tentang konseli. Assessment memungkinkan konselor untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif tentang konseli, termasuk latar belakang, permasalahan, kekuatan, dan kebutuhan konseli. Informasi ini sangat penting untuk memahami konseli secara holistik dan merancang intervensi yang tepat. Kedua, mengidentifikasi masalah dan sumber daya assessment, membantu mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi konseli, serta sumber daya dan kekuatan yang dimiliki konseli untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam konteks Islam, sumber daya spiritual seperti keimanan, ibadah, dan pengetahuan agama dapat menjadi faktor penting dalam proses penyembuhan. Ketiga, menentukan tujuan dan rencana intervensi berdasarkan informasi yang diperoleh dari asesmen. Konselor dapat menentukan tujuan dan rencana intervensi yang sesuai untuk konseli. Dalam bimbingan konseling Islam, tujuan dan intervensi harus sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Keempat, memantau perkembangan konseli. Asesmen juga membantu memantau perkembangan konseli selama proses konseling. Konselor dapat menggunakan instrumen asesmen untuk mengukur perubahan dan kemajuan yang dicapai konseli, serta menyesuaikan intervensi jika diperlukan. Mengapa penting untuk mempertimbangkan kerangka nilai dan kepercayaan Islam dalam proses asesmen? Yang pertama, memahami konseli secara holistik. Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan mempertimbangkan kerangka nilai dan kepercayaan Islam, konselor dapat memahami konseli secara holistik, termasuk aspek spiritual, psikologi, sosial, maupun budaya. Kedua, meningkatkan keefektifan intervensi. Intervensi yang selaras dengan nilai-nilai dan kepercayaan konseli akan lebih efektif dan diterima dengan baik oleh konseli. Dengan mempertimbangkan kerangka Islam, konselor dapat merancang intervensi yang sesuai dengan keyakinan dan budaya konseli, sehingga lebih mudah diterima dan dijalankan. Ketiga, menghargai identitas dan budaya konseli. Dengan mempertimbangkan kerangka Islam, konselor menunjukkan penghargaan terhadap identitas dan budaya konseli. Hal ini dapat membangun hubungan yang lebih baik antara konselor dan konseli, serta meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan konseli selama proses konseling. Keempat, memperkuat aspek spiritual dan keagamaan asesmen. Yang mempertimbangkan kerangka Islam memungkinkan konselor untuk mengeksplorasi dan memperkuat aspek spiritual dan keagamaan konseli. Hal ini dapat menjadi sumber kekuatan dan harapan bagi konseli dalam menghadapi permasalahan dan mencapai kesembuhan. Dengan mempertimbangkan kerangka nilai dan kepercayaan Islam dalam proses asesmen, konselor dapat memberikan layanan bimbingan konseling yang lebih komprehensif, efektif, dan sesuai dengan konteks budaya dan spiritual konseli. Sekian dari pembahasan video kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih.